Silahkan cek playlist untuk melihat update terbaru. Jalan Kultivasi Alam Dewa Season 128. Lorong sempit itu dalam, gelap gulita, tertutup, dan pengap. Jika seseorang yang menderita klaustrofobia memasuki lorong yang akan segera ditutup ini, mereka mungkin akan menjadi gila dan mati di tempat. Namun, ini bukanlah kali pertama Yang Xuan mengalami pengalaman seperti itu, jadi wajar jika dia tidak merasakan apapun. Setelah bergerak dengan kecepatan tinggi untuk jarak tertentu, seberkas cahaya muncul di ujung lorong, dan kemudian tiba-tiba lorong itu terbuka. Sesaat kemudian, awan gelap muncul di depan mata Yang Xuan. Ya, memang benar itu adalah awan gelap seperti bunga willow, hitam pekat dan sangat jelek, persis seperti permen kapas hitam. Namun Yang Xuan sudah menyipitkan matanya, karena dari permen kapas hitam itu, dia merasakan aura yang familiar. Penipu. Aura dari permen kapas hitam ini sebenarnya identik dengan aura penipu, hampir tanpa perbedaan. Permen kapas hitam itu bergelombang perlahan, seolah tak peduli dengan Yang Xuan, penyusup yang gegabah ini. Setelah mengamati cukup lama, Yang Xuan akhirnya memadatkan pikiran ilahinya menjadi untaian, perlahan-lahan mengarahkan pandangannya ke arah permen kapas hitam itu. 100 meter, 10 meter, 1 meter, akhirnya, pikiran ilahi Yang Xuan menyentuh permen kapas itu. Sesaat kemudian, terjadi perubahan mendadak. Yang Xuan merasakan bahwa saat pikiran ilahinya menyentuh awan gelap itu, aura yang sangat yin, dingin, dan lembab tiba-tiba menyembur keluar dari dalamnya, seperti cacing di selokan gelap yang berair. Kedekatan sekecil apapun membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, aura lembab dan dingin, seperti ular panjang yang tak terhitung jumlahnya, saling berbelit, melekat satu sama lain, dan secara kolektif berkumpul menuju pikiran ilahi Yang Xuan, dengan panik menjulurkan lidah bercabang mereka. Rasa bahaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Yang Xuan merinding sepuasnya. Ledakan. Yang Xuan seketika menarik kembali pikiran ilahinya. Pikiran ilahinya bergelombang berlapis-lapis, seolah tersengat listrik. Dari dalam kegelapan, terdengar seringai dingin. Sesaat kemudian, permen kapas hitam itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, menjulurkan sulur tipis seperti kabut setebal ember dari tubuhnya yang besar, menusuk langsung ke arah Yang Xuan. Hati Yang Xuan bergetar, karena dari kabut tipis itu, dia merasakan kekuatan mengerikan yang sama seperti si penipu. Ini bukan lagi sekadar kekuatan mental, ini adalah energi mental yang bercampur dengan energi, serangan dua arah yang dilancarkan terhadap Yang Xuan dari kedua sisi. Untungnya, Yang Xuan memasuki tempat ini dengan tubuh aslinya kali ini. Jika hanya menggunakan pikiran ilahi, dia mungkin akan mengalami kerugian besar. Cahaya emas naik 10.000 zang, kilat menyambar di dalam alam hampa. Sebuah sungai emas, bercampur dengan aliran emas dan kilat, muncul dalam kegelapan, berdiri seperti tirai besi di depan energi yang samar-samar. Ledakan. Sebuah suara yang frekuensinya melebihi suara biasa hingga puluhan miliar kali lipat meledak di telinga Yang Xuan, menyebabkan gendang telinganya langsung pecah, dengan darah mengalir tanpa henti. Energi spiritual kayu segera melekat, melepaskan efeknya yang luar biasa, hanya membutuhkan 0,1 detik untuk memperbaiki luka di telinganya. Namun demikian, jantung Yang Xuan masih berdebar kencang. "Kau!" teriaknya histeris. Sebuah seringai dingin yang familiar terdengar dari dalam permen kapas, itu sebenarnya suara penipu. "Yang Xuan, aku benar-benar tidak menyangka kau akan menemukan tempat ini." Ledakan. Seberkas energi halus lainnya yang bercampur dengan energi mental yang mengerikan menusuk tepat di tengah alis Yang Xuan. Tekanan yang sangat mengerikan itu membuat seluruh ruang Jizu bergetar. Sungai emas itu muncul kembali. Sungai aturan ini, yang dipenuhi dengan kekuatan Yang Xuan yang luar biasa, adalah metode terbaik untuk menghadapi penipu. Selain itu, Yang Xuan belum memikirkan cara lain. Energi yang tipis dan sungai emas bertabrakan dengan dahsyat. Tabrakan ini, melampaui kekuatan dan aturan apapun, tampaknya membangkitkan kekuatan atau kehendak yang tidak dikenal di dalam ruang titik nol. Penghalang ruang Jizu yang awalnya sangat kokoh mulai mengeluarkan suara retakan, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Yang Xuan sangat merasakan bahwa penipu itu, untuk sekali ini, benar-benar menarik kembali kekuatannya. Ia takut penghalang itu akan jebol. Yang Xuan langsung mengambil keputusan. Ia merasa takut, tetapi Yang Xuan tidak. Dalam sekejap pikiran, di tengah cahaya emas yang menyelimuti tubuh Yang Xuan, untaian cahaya perak, seperti arus listrik perak, muncul secara tiba-tiba dan mulai menyebar ke segala arah. Krek, krek. Setelah diserang oleh arus listrik perak, penghalang tersebut mempercepat proses keretakannya, dengan retakan menyebar ke seluruh alam hampa. "Beraninya kau!" Suara penipu itu, dipenuhi amarah yang meluap, terdengar. Energi samar itu, bercampur dengan energi mental, menerkam dengan ganas seperti serigala kelaparan. Yang Xuan bahkan tidak sempat bertanya mengapa penipu itu belum mati. Setelah dengan cermat mengetahui bahwa penipu itu tidak ingin penghalang itu hancur, dia tentu saja harus melakukan yang sebaliknya. Senang bertemu. Dengan raungan liar, tubuh Yang Xuan langsung lenyap, berubah menjadi sungai yang menghubungkan langit dan bumi, mengalir menuju aliran energi samar yang dipancarkan oleh penipu. Boom, boom, boom. Setelah dua raungan dahsyat lainnya yang melampaui batas frekuensi, energi tipis yang dipancarkan oleh penipu itu langsung ditelan dan dihilangkan oleh Yang Xuan. Namun, semuanya belum berakhir.
Setelah melahapnya sepenuhnya, sungai emas itu, tanpa berhenti sampai di situ, justru mengalir langsung menuju tubuh utama penipu. Yang Xuan, aku akan membuatmu mati. Penipu itu mengamuk. Permen kapas yang semula berukuran sangat besar itu seketika menyusut, mengembun menjadi bentuk humanoid, dan dengan panik menerkam ke arah Yang Xuan. Boom, gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap, Yang Xuan dan penipu itu saling bertukar ratusan pukulan. Gelombang mengerikan yang dihasilkan oleh bentrokan itu menyebar luas ke segala arah, seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Di dalam ruang Jizu, guntur bergemuruh tanpa henti. Kekuatan yang mengerikan itu membentuk gelombang yang terlihat, menghantam penghalang ruang angkasa satu demi satu. Retakan semakin banyak muncul, sepertinya seluruh penghalang itu akan runtuh. Menyadari ada yang salah, penipu justru memperlambat serangannya pada saat kritis. Pada titik ini, bagaimana mungkin Yang Xuan tidak menyadari situasinya? Dia tahu bahwa begitu penghalang ruang Jizu hancur, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada penipu itu. Seperti kata pepatah, manfaatkan penyakitnya untuk mengambil nyawanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara Yang Xuan dan penipu itu. Jika kau tidak ingin penghalang itu hancur, aku akan sengaja menentang keinginanmu. Dengan pemikiran ini, Yang Xuan langsung mengabaikan konfrontasinya dengan penipu, dan mengarahkan sungai emas itu langsung ke area yang memiliki retakan paling banyak. Penipu itu segera mendeteksi niat Yang Xuan. Meskipun meraung marah, dia tidak punya pilihan selain bertindak kemudian tetapi tiba lebih dulu, menghalangi jalan Yang Xuan dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi diri dari serangan Yang Xuan, tidak berani melawan balik. Hahaha, Yang Xuan tertawa terbahak-bahak. Sejak pertempuran dengan penipu dimulai, dia selalu merasa tertekan. Perasaan tertekan ini baru hilang setelah dia mengira telah membunuh penipu. Siapa sangka surga memiliki mata, dengan cerdik merancang tempat seperti itu di mana ia bisa menekan penipu hingga babak belur, dan penipu bahkan tidak bisa melawan balik, hanya harus menahan serangan Yang Xuan. Perasaan ini sangat memuaskan. Selain itu, Yang Xuan sudah yakin bahwa zat halus seperti permen kapas di hadapannya itu kemungkinan besar adalah wujud asli si penipu. Boom, boom, gemuruh, gemuruh. Serangan Yang Xuan menghantam tubuh penipu itu seperti gelombang pasang yang tak berujung, disertai tawa liarnya. Ambil ini. Bagian 1272. Si penipu hampir meledak karena marah. Ekspresi Yang Xuan yang seperti orang picik meraih kesuksesan membuat dia tak mampu menahan amarahnya, berharap dia bisa langsung menyerang dan menghancurkan Yang Xuan berulang kali. Namun kenyataannya, karena alasan yang tak terjelaskan, dia harus menggunakan tubuh aslinya sendiri untuk menahan serangan Yang Xuan berulang kali, dan bahkan harus dengan hati-hati menyerap energi yang tersebar untuk mencegahnya bocor keluar. Masalahnya adalah kekuatan Yang Xuan sendiri tidak lagi kalah darinya, seiring dengan meningkatnya kekuatan yang satu dan melemahnya yang lain, penipu itu dengan cepat jatuh ke dalam keadaan yang sepenuhnya pasif. Hasilnya sudah ditakdirkan. Ketika serangan Yang Xuan lainnya melampaui batas penyerapan penipu, energi yang mengembang dengan dahsyat akhirnya menghancurkan penghalang spasial yang sudah rapuh. Retakan. Dengan suara lembut, jerami terakhir yang mematahkan punggung unta pun muncul. Setelah jeda singkat, penghalang spasial itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Tidak, teriak penipu itu dengan panik, lalu berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak peduli lagi dengan Yang Xuan. Namun bagaimana mungkin Yang Xuan membiarkannya lolos lagi? Setelah mengamati gerakannya sepanjang waktu, Yang Xuan segera mengubah tangannya menjadi langit dan bumi, langsung menyelimuti si penipu. Gemuruh. Tangan raksasa itu, yang dipadukan dengan kekuatan aturan, menghantam keras punggung tubuh imposter yang berbulu, hampir membuatnya hancur berkeping-keping. Si penipu mengeluarkan erangan tertahan, tampaknya terluka parah. Namun anehnya, dia bahkan tidak berusaha untuk berbalik dan melakukan serangan balik. Setelah menahan pukulan sekuat tenaga dari Yang Xuan, dia masih hanya berpikir untuk melarikan diri, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Yang Xuan merasa hal itu sangat aneh, tetapi tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya pergi, jadi dia melambaikan tangannya, bersiap untuk memberikan pukulan lain. Tepat saat itu, aura menakutkan tiba-tiba turun. Yang Xuan gemetar hebat, semua gerakan tubuhnya terhenti, dan dorongan untuk segera melarikan diri bahkan muncul dalam benaknya. Aura itu terlalu menakutkan, terlalu mengerikan. Ketika Yang Xuan menghadapinya, dia seperti semut yang berdiri di hadapan gunung yang tinggi, begitu kecil sehingga hampir tak berarti. Tidak. Si penipu mengeluarkan jeritan putus asa, dan tubuhnya, yang baru saja mengembun, langsung hancur berkeping-keping, melesat ke berbagai arah. Namun aura menakutkan itu tidak berniat membiarkan penipu itu lolos, melainkan terus turun mengikuti lintasan yang tidak berubah. Sesaat kemudian, energi yang tadinya tersebar dan menghilang tiba-tiba berbalik arah, terpaksa membentuk kembali wujud sang penipu. Tidak, tidak, teriak si penipu dengan panik. Namun semuanya sia-sia. Aura menakutkan itu bagaikan algojo tanpa ampun, mengayunkan pedang besar yang tak terlihat dan membiarkannya jatuh perlahan. Engah. Setelah suara pelan, suara penipu itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap kosong ke kehampaan di hadapannya, mulutnya yang terbuat dari kabut terbuka lebar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Lalu dia lenyap begitu saja, seperti manusia salju yang mencair, mengalir ke alam hampa dan akhirnya menghilang. Yang Xuan bergidik seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa jika aura menakutkan itu menimpanya, nasibnya mungkin tidak akan lebih baik daripada si penipu.
Setelah menghancurkan penipu, aura menakutkan itu tampaknya juga tertarik pada Yang Xuan, perlahan menyebar ke arahnya. Yang Xuan berdiri terpaku di tempatnya, tidak berani bergerak sedikitpun. Dia takut bahwa gerakan apapun akan menyebabkan kesalahpahaman dengan aura menakutkan itu dan mengakibatkan dirinya juga ikut lenyap. Untungnya, aura menakutkan itu tampaknya hanya ditujukan pada penipu. Setelah mengelilingi Yang Xuan 3 kali, aura itu perlahan surut dan lenyap tanpa jejak. Berbagai gugusan cahaya di dunia titik nol terus melayang dengan santai. Di bawah pantulan berbagai cahaya, Yang Xuan menyadari bahwa pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Belum pernah sebelumnya ia merasa begitu dekat dengan kematian. Setelah waktu yang tidak diketahui, sesosok tiba-tiba muncul dari tempat penipu itu menghilang. Yang Xuan tersentak bangun. Melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Ziyun, yang telah lama menghilang. Saat ini, mata Ziyun terpejam rapat. Bahkan tidak ada jejak aura di sekitar tubuhnya, bagian dalamnya kosong dan tanpa kekuatan, hanya menyisakan cangkang fisik dan jiwa yang hampir lenyap. Yang Xuan buru-buru menghampiri dan memeluk Ziyun, mengirimkan ki spiritual melalui telapak tangannya ke tubuh Ziyun untuk melindungi jiwanya yang sedang menghilang. Sesaat kemudian, Ziyun mengeluarkan erangan pelan dan perlahan membuka matanya. Saat wajah besar Yang Xuan menjadi hal pertama yang dilihatnya, reaksi pertama Ziyun justru adalah tertawa terbahak-bahak. Yang Xuan bingung mendengar tawanya dan berkata dengan kesal, "Apa yang kau tertawaan?" Mata Ziyun dipenuhi senyum saat dia berkata dengan suara yang sangat lemah, "Dulu aku membayangkan kau datang untuk menyelamatkanku, tapi kemudian aku berpikir itu mustahil. Aku tidak menyangka bahwa begitu aku membuka mata, aku benar-benar akan melihatmu." Yang Xuan berkata tanpa berkata-kata, "Hanya itu." Cukup, Ziyun berusaha berdiri, tetapi setelah kehilangan semua kekuatannya, dia benar-benar menjadi wanita yang lemah dan rapuh. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lama dan hanya bisa mengejek dirinya sendiri. "Baiklah, aku akan membiarkanmu menggendongku untuk sementara." Yang Xuan merasa ingin menamparkan pantatnya dan bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Ziyun melirik ke sekeliling, ekspresinya berubah saat dia berkata, "Ayo pergi, kita tinggalkan tempat ini dulu dan kita bicara setelah kembali." Melihat aura yang menakutkan itu, Yang Xuan pun tidak ingin berlama-lama di sini. Mendengar itu, dia menggendong Ziyun dan langsung kembali menyusuri jalan yang telah mereka lalui. Setelah kembali ke klan Ji dan melihat lorong itu tertutup, Yang Xuan kemudian menemukan bahwa Kaisar Agung klan Ji, Ji Yun, yang tadinya baik-baik saja, sebenarnya telah jatuh koma dan tergeletak di tanah. Dengan sedikit sapuan pikiran ilahinya, dia tahu tidak ada yang salah secara serius, serpihan energi yang menggumpal di otaknya itu juga telah menghilang. Koma yang dialaminya kemungkinan terkait dengan hilangnya energi tersebut. Setelah mengirimkan semburan ki spiritual untuk membangunkan Ji Yun, Yang Xuan berkata kepada pria yang kebingungan itu, "Siapkan kamar yang tenang untukku." Ji Yun masih diliputi kebingungan, tetapi ia tersentak bangun setelah mendengar ini dan segera berkata, "Di belakang istana Kaisar Agung, ada sebuah ruangan tenang yang kugunakan untuk meditasi harianku. Aku ingin tahu apakah." Yang Xuan menyela perkataannya, "Baiklah." Ji Yun menghela napas lega dan buru-buru menuntun Yang Xuan ke belakang, sambil sesekali melirik Ji Yun yang berada dalam pelukannya. Ji Yun memberinya senyum nakal, membuat Ji Yun ketakutan dan segera mengendalikan diri serta tidak berani melihat lagi. Saat keluar dari aula utama, mereka mendapati bahwa para mantan anggota keluarga kekaisaran semuanya telah pingsan, beberapa baru saja sadar, sementara yang lain masih tergeletak di tanah. Melihat wajah pucat Ji Yun, Yang Xuan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka semua baik-baik saja. Roh jahat bersemayam di tubuh kalian. Aku sudah membunuh tubuh asli roh jahat itu, semuanya sudah berakhir." Dengan penjelasan ini, Ji Yun langsung teringat pertanyaan Yang Xuan sebelumnya tentang apakah mereka telah mengkultivasi teknik kultivasi lainnya, dan hatinya tergerak. Namun, ia tidak berani meragukan kata-kata Yang Xuan dan dengan hikmat membungkuk, berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, atas rahmat Anda yang menyelamatkan nyawa." Entah itu merupakan tindakan yang menyelamatkan nyawa atau bukan, dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa menawarkan sanjungan terlebih dahulu bukanlah hal yang salah. Yang Xuan pun tidak menyangkalnya. Penipu itu telah berpura-pura menjadi leluhur Ji untuk menanamkan kekuatan ke dalam tubuh mereka, tentu saja tanpa niat baik. Menyebutnya sebagai anugerah penyelamat hidup memang tepat. Mereka tiba di ruangan rahasia. Ruangan itu memang sangat tenang dan luas, yang membuat Yang Xuan merasa puas. Setelah membiarkan Ji Yun pergi sendiri, Yang Xuan dengan hati-hati membaringkan Ji Yun di tempat tidur di ruangan yang tenang itu. Yang mengejutkannya, begitu Ji Yun menyentuh tempat tidur, dia menyipitkan mata dan tersenyum. "Ada apa?" "Tidak sabar." Bagian 1273. "Tidak sabar apanya?" Yang Xuan mengumpat, membentaknya, "Cepat beritahu aku, apa sebenarnya yang terjadi?" Awan ungu menghela napas panjang dan lemah, lalu melirik Yang Xuan dengan genit sambil berkata, "Kau benar-benar tidak punya selera romantis, ya?" Setelah jeda, dia melanjutkan, "Apakah kamu tahu siapa dia?" "Dia." Yang Xuan tentu saja mengerti bahwa yang dimaksudnya adalah penipu. Pertanyaan ini telah lama terlintas di benaknya, namun ia belum pernah menemukan jawabannya. "Siapa?" tanya Yang Xuan singkat dan tajam. Purple Cloud meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain, bergumam, "Jika kukatakan dia saudaraku, apakah kau akan mempercayaiku?" "Saudaramu?" Pupil mata Yang Xuan menyempit sesaat.
Dalam sekejap mata itu, banyak pikiran melintas di benaknya. Dia sudah lama menyimpulkan bahwa ada hubungan antara penipu dan Sang Tuan. Jika penipu adalah saudara Purple Cloud, apakah itu berarti Purple Cloud juga memiliki hubungan keluarga dengan Sang Tuan? Ini agak tidak masuk akal. Purple Cloud masih tidak menatap Yang Xuan, dan berkata datar, saudara kandung, hanyalah istilah yang kugunakan dari duniamu. Sebenarnya, kami bukanlah saudara kandung. Pada saat itu, dia tiba-tiba menatap Yang Xuan, matanya dipenuhi daya tarik. Apakah kau tahu namaku? Yang Xuan terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Purple Cloud sebenarnya bukanlah Purple Cloud, melainkan Dewa Kegelapan yang mendiami dan menggunakan tubuh Purple Cloud. Dan nama, Dewa Kegelapan, berasal dari klan Awan Hitam, bukan nama sebenarnya dari wanita di hadapannya. Ekspresi melankolis muncul di mata Purple Cloud. Setelah jeda yang cukup lama, dia berbicara perlahan dengan nada aneh, namaku adalah. Apa yang diucapkannya adalah rangkaian suku kata yang sangat aneh. Yang Xuan belum pernah mendengar pengucapan seperti itu bukan bahasa yang dia kenal. Apa? Yang Xuan mengerutkan kening. Purple Cloud mengulanginya dengan cara yang persis sama, tetapi meskipun Yang Xuan mendengarkan dengan saksama dan mendengarnya dengan jelas, dia mendapati bahwa dia tetap tidak bisa menirunya. Itu seperti suara yang tidak ada di langit berbintang. Yang Xuan berusaha keras mencari nada yang cocok di benaknya, dan akhirnya berhasil menghasilkan perkiraan yang samar. Helim, tanya Yang Xuan sambil mengerutkan kening. Awan ungu menggelengkan kepalanya dan mengulangi suku kata itu lagi, tetapi di telinga Yang Xuan, tidak ada kata lain untuk menggambarkannya selain Helim. Purple Cloud mungkin menyadari kesulitan itu dan menghela napas, baiklah, anggap saja sebagai Helim. Sebenarnya, bahasamu sama sekali tidak mampu menerjemahkan nama ini. Ini adalah pertama kalinya Yang Xuan mengetahui nama asli Dewa Kegelapan. Entah mengapa, suku kata aneh itu memberinya sensasi berada di alam hampa yang luas, seolah-olah semuanya kosong, dan sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan. Namun, meskipun dia tahu namanya adalah Helim, Yang Xuan lebih memilih untuk terus memanggilnya Awan Ungu. Lagi pula, nama ini terasa lebih manusiawi. Awan Ungu menatap Yang Xuan lagi dan bertanya, apakah kau tahu namanya? Yang Xuan menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak tahu. Cahaya aneh terpancar di mata Purple Cloud saat dia berkata, dengan menekankan setiap kata, dia juga disebut Helim. Yang Xuan semakin bingung setelah mendengar lebih banyak. Ia pun bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Purple Cloud menarik napas dalam-dalam, menirukan gerak-gerik Yang Xuan, dan berkata perlahan, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apakah Anda tahu nama orang yang disebut Tuan oleh klan Nash? Mata Yang Xuan dipenuhi keraguan saat dia menggelengkan kepalanya. Namun, sedetik kemudian, sebuah pencerahan tiba-tiba terlintas di benaknya, membuatnya berseru, mungkinkah Tuhan juga bernama Helim? Purple Cloud menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, meniru tindakan Awan Ungu sebelumnya, dan berkata satu kata demi satu kata, apa hubungan kalian semua? Kitalah Tuhan. Purple Cloud melontarkan pernyataan mengejutkan itu. Ledakan. Suara petir menggelegar terdengar di benak Yang Xuan, mengguncangnya hingga tubuhnya gemetar. Ia bahkan merasakan dorongan tiba-tiba untuk segera menyerang. Apakah Purple Cloud itu sang penguasa? Bagaimana itu mungkin? Melihat ekspresi terkejut Yang Xuan, Awan Ungu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kau tidak perlu terlalu terkejut. Menurutmu, baik dia maupun aku adalah klon dari sang penguasa. Begitu dia mengatakan ini, keterkejutan di hati Yang Xuan baru mulai mereda, tetapi segera digantikan oleh selubung kebingungan yang tebal di detik berikutnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyanya dengan suara rendah. 10.000 tahun yang lalu, aku diciptakan oleh dewa yang terperangkap di jantung alam semesta. Kemudian, melalui lorong satu arah antara jantung alam semesta dan alam dimensi, yang kau sebut dunia titik nol, aku memasuki alam dimensi. Lalu aku menguasai kehendak Dewa Kegelapan klan Awan Hitam untuk bertahan hidup, jelas Awan Ungu perlahan. Jantung Yang Xuan tersentak, dan dia menyela, lalu, apakah kau mengkhianati Tuan? Ini adalah dugaan Yang Xuan, jika tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan tindakan Awan Ungu selanjutnya? Itu bukanlah pengkhianatan, itu adalah kecelakaan, jelas Purple Cloud. Setelah Helim memisahkanku, aku tidak memiliki kesadaran independen, aku hanyalah tubuh energi murni di bawah kendalinya. Tetapi saat melewati saluran tersebut, karena suatu alasan, kendali mental Helim terputus oleh kekuatan yang tidak kupahami. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan ini juga mendorongku untuk mengembangkan kesadaran diri untuk pertama kalinya, dan aku tidak dapat lagi menghubungi Helim. Keterkejutan di mata Yang Xuan tak mungkin disembunyikan. Bagaimana mungkin dia membayangkan ada kisah tersembunyi di balik semua itu? Setelah memperoleh kesadaran diri, aku lupa mengapa Helim memisahkanku. Hanya ada perintah samar di inti tubuh energiku yang membuatku merasa seolah-olah ia ingin aku mengendalikan sejumlah besar makhluk hidup. Alis Awan Ungu berkerut. Aku tidak tahu apakah perintah ini benar, tetapi karena tidak ada hal lain yang bisa kulakukan, aku hanya bisa mengikutinya. Kebetulan leluhur klan Awan Hitam sedang menghubungi Dewa Kegelapan saat itu, jadi aku menduduki tubuh Dewa Kegelapan, yang baru saja mengembangkan kehendak, dan menggunakannya untuk mengendalikan klan Awan Hitam. Misteri itu akhirnya terpecahkan. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya tahu mengapa Dewa Kegelapan klan Awan Hitam mengalami transformasi jahat seperti itu. Jadi, begitulah.
Apa yang terjadi setelah itu? Yang Xuan bertanya lagi. Setelah itu, kilatan berbahaya muncul di mata awan ungu saat dia menatap Yang Xuan. Setelah itu, bukankah aku bertemu denganmu? Dia melanjutkan, awalnya, kupikir kau orang yang menyebalkan, selalu menentangku. Kau licik, dan kekuatanmu tak kalah denganku. Apapun yang terjadi, kau tak mau mati. Kau benar-benar bajingan. Ini sudah mulai di luar kendali. Yang Xuan terbatuk 2 kali dan menyela, langsung saja ke intinya. Bukankah ini intinya? Purple Cloud memutar matanya ke arahnya dan melanjutkan, lalu waktu itu, aku terluka olehmu, dan energi mentalku rusak parah. Tebak apa yang terjadi? Setelah energi mentalku terganggu, aku mendapati bahwa bimbingan samar yang berada di inti diriku telah lenyap sepenuhnya. Itu hilang. Yang Xuan tampak tercengang. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi? Purple Cloud tampak terhanyut dalam kenangan dan tersenyum. Lalu aku menjadi sangat penasaran tentangmu. Aku menggunakan alasan membutuhkanmu untuk memulihkan energi mentalku agar bisa tetap berada di sisimu. Ternyata, setelah sekian lama, aku menyadari bahwa kau sebenarnya cukup menarik, dan bukan orang jahat. Yang Xuan berkata dengan kesal, apakah makhluk sepertimu bahkan bisa membedakan antara baik dan buruk? Purple Cloud kembali memutar matanya ke arah Yang Xuan. Aku tidak berbeda denganmu sekarang, oke. Jangan menggunakan istilah, makhluk sepertimu. Yang Xuan berkata, sebelumnya kau berusaha menjadikan aku salah satu dari jenismu. Purple Cloud terkikik. Pikiran orang berubah. Bukankah sekarang aku sudah menjadi salah satu dari kalian? Yang Xuan tidak tahan lagi dengan sikapnya dan batuk 2 kali lagi. Baiklah, jangan bicarakan itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau begitu, karena aku tidak punya hubungan dengan Helim sekarang dan tidak punya keinginan untuk menyelamatkannya, aku hanya membantumu. Lagi pula, dibandingkan dengan Helim, kau jauh lebih menarik, kata awan ungu sambil tersenyum, matanya seperti riak air. Wajah Yang Xuan memerah, dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Bagaimana dengan si penipu itu? Dia, senyum di wajah Purple Cloud perlahan memudar saat dia berkata pelan, dia sama sepertiku, klon Helim. Bagian 1274. Yang Xuan tampak berpikir dan berkata, orang yang menyamar sebagai diriku, seperti dirimu, juga merupakan klon yang terpisah dari Helim. Dan dia muncul setelahmu. Ziyun mengangguk, bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya, dia dan aku lahir di waktu yang sama, hanya saja Helim mengirimku keluar lebih dulu. Mata Yang Xuan menunjukkan pertimbangan, dan dia bertanya lagi, lalu, apa tujuannya? Apakah sama dengan tujuanmu? Ziyun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu detailnya, tapi bisa ditebak, itu tidak lebih dari membuka jantung alam semesta dari luar dan melepaskan Helim. Yang Xuan berpikir, seperti yang diharapkan, dan bertanya lagi, kalau begitu, orang yang menyamar sebagai diriku ini mewakili Helim dalam beberapa hal. Apakah dia masih memiliki hubungan dengan Helim? Ziyun menatap Yang Xuan dengan jijik, jika dia masih memiliki hubungan dengan Helim, menurutmu apakah kita berdua bisa berdiri di sini dan berbicara dengan normal? Setelah jeda, dia menambahkan, di hadapan Helim, kau bahkan tidak dianggap sebagai semut. Yang Xuan terdiam. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, sebenarnya apa itu Helim? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Setelah mengajukan pertanyaan itu, Yang Xuan menahan napas dan dengan tenang menunggu jawaban Ziyun. Aku tidak tahu. Ziyun memang memberikan jawabannya, tetapi jawabannya tidak terlalu membantu. Yang Xuan menatapnya tajam, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Bukankah kau klon Helim? Meskipun kami adalah klon, kami adalah individu yang mandiri dan tidak memiliki pikirannya, jelas Ziyun. Oleh karena itu, mengenai seperti apa keberadaan Helim, baik dia maupun aku mungkin tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa dia menakutkan. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini dalam percakapan, rasa ingin tahunya tentang Helim telah mencapai puncaknya. Setelah hening sejenak, Yang Xuan akhirnya mengajukan pertanyaan penting lainnya, apa sebenarnya aura menakutkan yang muncul barusan? Saat dia berbicara, sedikit keterkejutan terpancar di matanya, menunjukkan betapa dalam kesan yang ditinggalkan aura itu padanya. Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi ini mungkin terkait dengan misteri utama alam dimensi. Yang Xuan terkejut dan bertanya, misteri utama dari dunia titik nol. Ziyun mengangguk, bukankah ini aneh? Dunia seperti ini tiba-tiba muncul di alam void, mengandung energi yang begitu besar dan menakutkan. Ini sangat tidak masuk akal dari sudut pandang manapun. Barulah setelah mendengar Ziyun mengatakan hal itu, Yang Xuan benar-benar menghadapi masalah tersebut untuk pertama kalinya. Memang, dunia titik nol terlalu misterius, begitu misterius sehingga tidak memiliki akar, tidak memiliki awal, dan tidak memiliki akhir. Ziyun melanjutkan, di dalam alam dimensi, terdapat kemauan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya kupahami. Aku hanya tahu bahwa klon yang menyamar sebagai dirimu sangat takut akan kemauan ini. Setelah dikalahkan olehmu terakhir kali, dia melarikan diri ke sini tetapi tetap bersembunyi di dalam wilayah klan Ji, sama sekali takut untuk keluar. Yang Xuan tampak berpikir tetapi tetap diam. Ziyun menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, apa rencanamu? Maksudku, mengenai Helim. Yang Xuan menatapnya tetapi tidak berbicara.
Ziyun tidak berbasa-basi dan menyatakan secara langsung, maafkan kekasaran saya, tetapi jika Anda pergi dan membuka pintu masuk ke jantung alam semesta sekarang juga, Anda tidak hanya akan hancur menjadi debu oleh Helim seketika, tetapi seluruh alam semesta di belakang Anda juga akan menderita. Dia tidak perlu mengatakan ini, Yang Xuan sudah menebaknya sendiri, itulah sebabnya dia enggan pergi ke jantung alam semesta. Meskipun sekarang dia adalah orang terpenting di langit berbintang, pada kenyataannya, jika dia harus menghadapi Helim saat ini, dia sama sekali tidak percaya diri. Apakah kamu punya saran? Tanyanya pada Ziyun. Dia yakin Ziyun tidak akan pernah mengajukan pertanyaan seperti itu tanpa alasan. Ada berita penting. Apakah kau ingin mendengarnya? Mata Ziyun penuh misteri. Hati Yang Xuan berdebar, dan dia bertanya, berita apa? Ziyun berkata, ini tentang ibu pemimpin klan Nash. Apakah kau tahu kemana dia pergi? Yang Xuan tiba-tiba berseru, alam semesta bosa. Ziyun mengangguk, tepat sekali. Tapi tahukah kamu mengapa dia pergi ke alam semesta bosa? Inilah tepatnya keraguan yang ada di hati Yang Xuan. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Ziyun menyatakan dengan jelas, sebagai mantan penegak hukum nomor 1 Helim, setelah Helim terperangkap di jantung alam semesta, dialah yang pertama kali memutuskan kepatuhan yang tersisa dalam jiwanya. Apakah menurutmu Helim akan mengampuninya setelah dia keluar? Mata Yang Xuan berbinar, lalu dia bertanya, jadi. Oleh karena itu, jika ada yang tidak ingin Helim lolos, dialah orangnya, kata Ziyun. Apa hubungannya ini dengan kepergiannya ke alam semesta bosa? Tanya Yang Xuan. Ini sangat berkaitan, ekspresi Ziyun berubah serius. Aku tidak tahu ini sebelumnya, tetapi setelah ditangkap oleh klon lainnya, aku tanpa sengaja mengetahui darinya bahwa jiwa makhluk agung yang bertarung melawan Helim hingga kalah dan memenjarakannya di jantung alam semesta saat itu, tidak lenyap. Tepat ketika dia mencapai titik ini, Yang Xuan tiba-tiba berdiri dan berteriak, alam semesta bosa. Ziyun mengangguk dengan sungguh-sungguh, tepat sekali. Sisa jiwa makhluk itu terlempar ke alam semesta bosa oleh Helim. Alasan nomor 1 memasuki alam semesta bosa saat ini adalah untuk mendapatkan sisa jiwa makhluk agung itu, menggunakannya untuk mengalahkan Helim atau menyegelnya lagi. Pikiran Yang Xuan bergetar, tetapi dia tidak melewatkan makna tersembunyi dalam kata-kata Ziyun, dan bertanya, menyegelnya lagi. Apa maksudnya? Ziyun berkata dengan suara berat, itu artinya, bahkan jika kau tidak pernah pergi untuk membuka gerbang menuju jantung alam semesta, Helim akan segera bebas. Segel jantung alam semesta yang ditinggalkan oleh makhluk agung itu telah mulai mengendur, itulah sebabnya dia mampu menciptakan klon dan mengirimkannya keluar. Setelah selesai berbicara, Ziyun berhenti bicara, perlahan menutup matanya, dan tidak lagi menatap Yang Xuan. Tatapan Yang Xuan, setajam pisau, tertuju pada wajahnya yang halus dan selembut giok, menyebabkan bulu kuduknya merinding di wajahnya yang cantik. Kenapa kau menatapku? Ziyun membuka matanya lagi. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Yang Xuan menatapnya dan bertanya. Jika kukatakan aku jatuh cinta padamu, apakah kau akan mempercayainya? Ziyun juga menatap Yang Xuan dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, Yang Xuan menjawab dengan tegas. Sayang sekali, kau benar-benar berhati batu, mengecewakan kasih sayangku yang mendalam dan usaha kerasku. Ziyun menunjukkan ekspresi mengasihani diri sendiri. Yang Xuan sama sekali tidak terpengaruh, tatapannya dingin. Ziyun menghela napas lagi, lalu tiba-tiba terkekeh, jatuh cinta padamu. Jangan mimpi, bahkan jika kau ingin mengejarku, aku harus memikirkannya dulu. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebenarnya, jika Helim lolos, nasibku tidak akan berbeda dari matriark nomor 1 klan Nash. Apakah menurutmu aku akan membiarkannya keluar? Ini adalah penjelasan yang masuk akal, dan Yang Xuan merasa yakin sepenuhnya. Lalu dia berkata, oleh karena itu, Anda ingin membawa saya ke alam semesta bosa. Mehem, kata Ziyun, matriark nomor 1 tidak bisa diandalkan. Meskipun tujuannya sama dengan kita, tidak ada jaminan bahwa setelah mendapatkan jiwa sisa makhluk agung itu, dia tidak akan langsung berbalik dan berurusan dengan kita. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan jiwa sisa itu sebelum dia melakukannya. Dalam hal ini, aku memiliki keuntungan, aku mendapatkan metode untuk menemukan jiwa sisa itu dari klon lainnya. Yang Xuan menatapnya lama, lalu tiba-tiba mengangkatnya lagi. Ziyun terkejut dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk melingkarkan lengannya di leher Yang Xuan. Wajah mereka sangat dekat, saking dekatnya hingga pipinya memerah. Ayo pergi, kata-kata Yang Xuan singkat, hanya satu kata. Dasar kasar, gumam Ziyun sambil menyembunyikan kepalanya di dada Yang Xuan. Bagian 1275. Di alam hampa yang tak berujung, berbagai warna aneh membentuk pola seperti sungai, perlahan melayang melewati mata Yang Xuan dan Ziyun. Kekuatan void yang beraneka warna itu disertai dengan suara siulan samar yang terdengar, seolah-olah beberapa raksasa berteriak serempak. Tidak ada yang tahu batas-batas alam kekosongan, bahkan Helim pun tidak, keluh Ziyun. Alam kekosongan terlalu luas, apa yang kau lihat mungkin bahkan bukan sepersejuta dari keseluruhannya. Sambil memantulkan cahaya warna-warni di matanya, Yang Xuan bertanya, apakah Helim lahir di alam kekosongan? Ziyun mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Hanya itu yang aku tahu. Selebihnya, aku tidak tahu. Yang Xuan mengangguk, sebenarnya, dia sudah lama menyimpan kecurigaan seperti itu.
Kita hampir sampai, seru Ziyun tiba-tiba, sambil menunjuk ke arah lautan warna-warni yang tak jauh dari sana. Di sudut lautan hampa itu terletak alam semesta Bosa. Yang Xuan mengikuti arah jari wanita itu dan memang melihat gugusan awan warna-warni. Di tepi lautan warna-warni itu, ia melihat gelembung ungu. Seandainya Ziyun tidak mendapatkan koordinat spesifik alam semesta Bosa dari klonnya yang lain, dia mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya tanpa pernah menemukan tempat ini sendiri. Alam kekosongan terlalu luas, luas di luar imajinasi. Bagaimana cara kita masuk? Yang Xuan menurunkan Ziyun dari pelukannya, membiarkannya berdiri di alam kekosongan. Ziyun telah memulihkan sedikit kekuatannya, tetapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan masa jayanya. Jika Yang Xuan tidak membentuk perisai dengan ki spiritual, dia tidak akan bisa memasuki alam void sama sekali. Aku tahu caranya, tapi tetap saja berbahaya, kata Ziyun. Bahkan, saat memasuki alam semesta lain, Helim pun tidak bisa menjamin keamanan 100%. Aku tahu itu. Yang Xuan memotong perkataannya. Katakan saja, apa yang harus kita lakukan? Ziyun menghela napas pelan dan mendekatkan wajahnya ke telinga Yang Xuan, membisikkan beberapa kalimat. Begitu kata-kata itu sampai ke telinganya, Yang Xuan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Aku mengerti. Ayo pergi. Dengan itu, dia mengangkat Ziyun dan langsung menyerbu ke arah lautan warna-warni itu. Gelembung ungu itu dengan cepat mendekat. Kekuatan universal yang dahsyat mendeteksi penyusup dan melonjak keluar seperti orang gila, berusaha menghancurkan energi asing Yang Xuan menjadi bubuk. Namun Yang Xuan sudah siap. Ki spiritualnya langsung berubah, menyebar sebanyak mungkin seperti segenggam pasir lepas, menembus gelembung dari berbagai arah. Kekuatan alam semesta Bosa tampak ragu-ragu, dalam momen singkat keraguan itu, Yang Xuan berhasil menyelinap masuk ke dalam penghalang. Langkah pertama berhasil. Yang Xuan dan Ziyun sama-sama menghela napas lega. Manfaatkan kesempatan selagi ada, segera ubah wujudmu dan manfaatkan celah-celah yang ada, desak Ziyun dengan tergesa-gesa. Yang Xuan tak berani menunda. Ia seketika meminimalkan kehadirannya hingga ke tingkat terendah sambil menyamar sebagai aliran energi murni, yang perlahan mengalir melalui celah-celah di antara penghalang. Ini berbeda dengan memasuki alam semesta kematian. Penghalang universal alam semesta kematian tidak dijaga, jadi tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, alam semesta Bosa adalah alam semesta yang hidup. Kehendak kosmik memantau tempat ini setiap saat dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada penyusup. Begitu ditemukan, ia pasti akan mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan mereka, jadi Yang Xuan harus berhati-hati. Untungnya, klon lainnya telah mempelajari rute melalui celah alam semesta Bosa dari Helim, yang kemudian diteruskan ke Ziyun. Dengan demikian, Yang Xuan memiliki keuntungan, dalam praktiknya, ada pola yang bisa diikuti. Meskipun begitu, dia ditemukan oleh Bosa Will 2 kali dan hampir hancur menjadi debu, hampir gagal di rintangan terakhir. Dengan cara ini, setelah perjalanan yang penuh bahaya dan waktu yang tidak diketahui lamanya, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi cerah. Kehendak kosmik yang telah mengejar mereka dari belakang surut seperti air pasang. Fiuh, nyaris saja. Akhirnya kita berhasil masuk, kata Ziyun sambil menepuk dadanya yang besar. Wajahnya juga dipenuhi rasa takut yang masih lingering. Mengetahui teorinya adalah satu hal, tetapi benar-benar melaksanakannya adalah hal lain. Tingkat bahaya yang terlibat jauh melebihi imajinasinya. Yang Xuan dalam keadaan relatif baik. Sambil mengamati sekelilingnya, dia bertanya dengan santai, bagaimana nomor 1 bisa masuk? Itu pertanyaan yang valid. Jika sesulit ini bagi mereka untuk masuk, bagaimana nomor 1 bisa berhasil? Ziyun jelas juga mempertimbangkan hal ini, tetapi tidak punya jawaban. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia mungkin menggunakan metode lain. Saat ini mereka dikelilingi oleh domain bintang yang sunyi dan terpencil. Kemanapun mereka memandang, hanya kegelapan yang ada, kecuali sebuah planet abu-abu kecil yang tampak tidak jauh di depan sebelah kiri mereka, yang berputar perlahan. Kehendak kosmik telah surut. Sebelum memasuki alam semesta Bosa, mereka dipandang sebagai penyusup, tetapi begitu berada di dalam, kehendak kosmik akan mengidentifikasi mereka sebagai penghuni alam semesta Bosa dan menghentikan pengejarannya. Cahaya aneh mengalir dari kejauhan, beraneka warna seperti selubung tipis. Pemandangan aneh dan menakjubkan ini berulang kali menarik perhatian Ziyun, dia bahkan ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Yang Xuan menariknya dengan kasar dan memarahi, apakah kau ingin mati? Ziyun terkejut, dan baru kemudian ia menyadari. Ia segera mundur ke belakang Yang Xuan. Semenit kemudian, energi seperti topan kategori 12 menerjang hidung Yang Xuan dan menghantam planet yang tadi mengambang di sana. Planet malang itu lenyap dalam sekejap, berubah menjadi debu kosmik. Ziyun merasakan gelombang ketakutan. Kultivasinya saat ini rendah, jika dia benar-benar terjebak dalam badai kosmik tadi, kelangsungan hidupnya pasti tidak pasti. Hal ini juga disebabkan kekuatannya telah memudar, jika tidak, dia pasti sudah merasakan sifat mengerikan yang tersembunyi di dalam cahaya aneh itu sejak lama. Terima kasih. Ziyun muncul dari balik Yang Xuan, matanya selembut sutra dan menggoda. Yang Xuan menyela tanpa menunjukkan rasa terima kasih. Bisnis adalah yang utama, kita harus bergerak cepat. Ziyun pun tak berani lengah dalam hal ini. Mendengar itu, dia mengangguk dan meremas secercah cahaya putih murni dari telapak tangannya, berniat untuk melepaskannya. Namun sedetik kemudian, wajahnya berubah muram. Aku tidak punya cukup tenaga, kata Ziyun tanpa daya.
Yang Xuan berkata, kalau begitu, biar saya yang melakukannya. Kau tidak bisa. Ziyun menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Sepotong aura ini adalah sesuatu yang kudapat dari klon lainnya, itu berasal dari Helim. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya kecuali aku dan klon kedua. Yang Xuan merasakan gelombang kejengkelan dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini, gunakan kekuatanmu untuk memasuki tubuhku dan mengendalikannya. Namun, kita membutuhkan lingkungan yang stabil, saran Ziyun setelah berpikir sejenak. Ini mungkin satu-satunya cara. Yang Xuan juga tidak bisa memikirkan pilihan lain, jadi dia hanya bisa menurut. Sambil membawa Ziyun, dia menemukan bintang mati lainnya. Bumi abu-abu berkabut membentang hingga cakrawala tanpa atmosfer, dan langit berbintang gelap tampak di atas seperti kelambu hitam. Di atas batu besar yang halus, Ziyun berdiri di depan sementara Yang Xuan berdiri di belakangnya. Mulai, kata Ziyun. Yang Xuan tidak ragu-ragu, dia langsung meletakkan telapak tangannya di punggung Ziyun, dan ki spiritual yang bercampur dengan energi mental melonjak keluar. Saat kekuatan itu memasuki dirinya, mata Ziyun tiba-tiba bersinar. Merasakan aliran hangat yang telah menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, entah mengapa, wajahnya menjadi sangat memerah saat itu. Gelombang. Gelombang sensasi yang sangat nyaman menyelimuti tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan erangan tanpa disengaja. Pada saat yang sama, Yang Xuan juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kekuatannya memasuki tubuh Ziyun, ia secara mengejutkan tidak merasakan penolakan yang berarti. Sebaliknya, ada perasaan menyatu dengan sempurna. Perasaan itu sangat aneh dan sulit digambarkan dengan kata-kata yang tepat. Rasanya seperti seorang pelancong yang kelelahan berendam di mata air panas, begitu nyaman hingga ingin tidur. Tak satu pun dari mereka menduga kejadian ini akan terjadi, dan untuk sesaat, keduanya terdiam. Bagian 1276. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Yang Xuan tiba-tiba tersentak bangun. Dia segera menenangkan diri dan berkata dengan marah, apa yang sebenarnya kau lakukan? Wajah Ziyun memerah. Dia membuka matanya yang berair dan nyaris tak mampu berkata, aku baru saja akan menanyakan itu padamu. Apa yang kau lakukan? Gelombang rasanya sangat enak. Apa kau menginginkanku? Tidak mungkin. Yang Xuan hampir memuntahkan seteguk darah. Jika kau menginginkanku, katakan saja. Ziyun benar-benar tak tahu malu saat dengan berani merayu Yang Xuan. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, bagaimana aku tahu kau menginginkannya? Yang Xuan benar-benar terdiam melihat perempuan licik ini. Dia berkata dengan kesal, lanjutkan ke inti permasalahan. Ziyun terkikik dan hampir tidak mampu menahan sensasi aneh di tubuhnya sebelum melepaskan gumpalan aura putih itu lagi. Kali ini, dengan bantuan kekuatan Yang Xuan, gumpalan aura putih itu berputar sesaat setelah menyebar dan dengan cepat menyatu ke dalam kegelapan, lalu menghilang. Bersamaan dengan itu, Yang Xuan dan Ziyun secara aneh menerima petunjuk samar dalam persepsi mereka. Di sana, teriak keduanya bersamaan. Yang Xuan segera menarik tangannya. Perasaan aneh seperti tercampur air dan susu itu lenyap seketika, dan rasa hampa di dalam hatinya benar-benar muncul, membuatnya merasa ingin memeluk Ziyun lagi. Namun, jelas dia tidak bisa melakukan itu. Menekan rasa aneh di hatinya, dia berkata, ayo pergi. Perasaan Ziyun mungkin sama dengan perasaan Yang Xuan. Sekilas kekecewaan terlintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk sedikit. Yang Xuan kembali mengangkatnya dari pinggang, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang. Langit berbintang tampak tak terbatas, berubah menjadi sungai cahaya bintang yang mengalir deras di bawah kaki Yang Xuan. Alam semesta Bosa tampak jauh lebih besar daripada alam semesta tempat Yang Xuan berada sebelumnya. Setidaknya setelah beberapa kali pergeseran ruang, Yang Xuan mendapati bahwa tempat yang dipandu oleh aura itu masih sangat jauh. Makhluk hidup memang sudah muncul di alam semesta Bosa, tetapi tingkat kekuatan seluruh alam semesta Bosa tampaknya tidak tinggi, dan teknologinya pun belum berkembang. Pada dasarnya, peradaban yang dilihat Yang Xuan semuanya berada di era senjata dingin yang mirip dengan periode negara-negara berperang kuno. Yang terkuat di antara mereka hanya mampu terbang di atas atap dan berjalan di dinding, seperti para ahli hutan bela diri dalam buku-buku. Awalnya, Yang Xuan mengira itu karena mereka berada di daerah terpencil, tetapi setelah melewati beberapa domain bintang, dia menemukan bahwa keadaannya sama di mana-mana. Dari sini, dia bisa yakin bahwa alam semesta Bosa memang lebih rendah dari alam semestanya dalam hal tingkat kekuatan. Setidaknya, dia belum melihat peradaban manapun yang mampu meninggalkan planet mereka sendiri. Ziyun berkata dengan cemas, aku mengkhawatirkan nomor 1 sekarang. Kehidupan di alam semesta ini sangat lemah sehingga nomor 1 seperti dewa di sini tanpa lawan sama sekali. Jika dia sampai di sana duluan dan mendapatkan fragmen jiwa agung, perjalanan kita akan sia-sia. Yang Xuan mengangguk dan bertanya, apakah kau punya cara untuk menemukan jejak nomor 1? Aku tidak bisa. Ziyun menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian matanya berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, bukankah kau sudah menguasai rahasia tubuh matriark? Mungkin kau bisa mensimulasikan metode koneksi mental klan Nash untuk menghubungi nomor 1. Yang Xuan menepuk dahinya. Sungguh, bagaimana mungkin dia bisa melupakan itu? Bertindak berdasarkan pemikiran tersebut, Yang Xuan mengubah keadaan energi mentalnya saat bepergian, mensimulasikan model mental nomor 2, dan mulai menghubungi nomor 1 menggunakan metode unik klan Nash. Pada awalnya, tidak ada respons, seperti gelombang radio yang dipancarkan tetapi tidak diterima siapapun.
Setelah beberapa saat, tepat ketika Yang Xuan hendak menyerah, seberkas energi mental dari sumber yang tidak dikenal tiba-tiba terhubung dengannya. Siapa? Sebuah suara kuno muncul dari energi mental itu. Itu memang suara nomor 1. Semangat Yang Xuan tersentak. Setelah bertukar pandang dengan Ziyun, dia menirukan suara mental nomor 2 dan berkata, "Nomor 1, aku nomor 2." Setelah mengirimkan respons, energi mentalnya meningkat sepanjang koneksi tersebut, mencoba menemukan lokasi spesifik nomor 1. Keheningan panjang menyelimuti sisi lain sebelum tiba-tiba terdengar cemoohan. Yang Xuan, apakah menyenangkan berpura-pura menjadi nomor 2? Ziyun juga bisa mendengar suara itu, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka akan ditemukan oleh nomor 1 secepat ini. Meskipun Yang Xuan tidak tahu bagaimana nomor 1 menemukan kelemahan itu, dia sama sekali tidak panik. Lagi pula, dia memang tidak berniat menyembunyikannya terlalu lama. Sekarang setelah ketahuan, dia akan berterus terang. "Benar, ini aku. Di mana kau?" Tanyanya langsung, tak lagi menyembunyikan energi mentalnya saat ia melacak sumber suara itu dengan panik. "Heh, Yang Xuan, aku harus mengakui, kau memang sangat berbakat. Mampu melacakku ke alam semesta Bosa secepat ini, kau pasti datang juga untuk mendapatkan pecahan jiwa dari makhluk agung itu, kan?" Karena semua orang menyadari situasinya, tidak ada gunanya bersembunyi. Yang Xuan berkata terus terang, "Benar. Karena tujuan kita sama, mengapa kita tidak duduk dan membahas solusi yang saling menguntungkan?" "Tujuan yang sama," suara nomor 1 penuh dengan ejekan. "Tidak, tujuanku berbeda dari tujuanmu. Aku tidak hanya ingin membunuh Helim, tetapi aku juga ingin menghancurkan seluruh semestamu. Apakah menurutmu mungkin kita bisa duduk dan berbicara?" Sambil meningkatkan kemampuan mentalnya, Yang Xuan mengulur waktu. "Mengapa alam semesta kita tidak menyinggungmu? Setelah membunuh Helim, kau bisa berkeliaran di alam void dengan bebas. Bukankah itu akan sangat menyenangkan?" "Kata-kata manismu tak ada gunanya melawanku," nomor 1 mendengus dingin. "Reptil rendahan, aku tak takut memberitahumu bahwa alam semestamu mengandung seluruh kekuatan makhluk agung itu. Begitu aku memperoleh kekuatan itu, aku bisa mendominasi alam kekosongan dan tak perlu lagi menderita ki orang lain." Hati Yang Xuan bergejolak, dan dia tiba-tiba bertanya, "Di mana kekuatan itu?" "Sudah masuk." Nomor 1 hanya mengucapkan satu kata sebelum menyadari dan mencibir, "Kau pikir aku akan memberitahumu? Jangan harap." Yang Xuan diam-diam menyesali kesempatan yang terlewatkan. Tepat saat itu, sebuah gambar buram muncul di benaknya, seolah-olah berupa planet raksasa. Nomor 1 tiba-tiba meraung, "Kau menguntitku." Begitu suara itu berhenti, gambar itu langsung lenyap, dan bahkan hubungan mental antara keduanya pun terputus, kehilangan semua kontak. Ekspresi Yang Xuan berubah drastis. Dia mengangkat Ziyun dan pergi. Ziyun merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi?" Dia sudah mendekati planet tempat fragmen jiwa itu berada, Yang Xuan menjelaskan dengan tergesa-gesa, langsung merobek langit berbintang dan melangkah masuk. Pada saat yang sama, di ujung lain alam semesta Bosa, sebuah planet yang tampak seluruhnya berwarna biru air berputar dengan tenang, seperti safir yang cemerlang. Di bawah sebuah gunung besar di planet ini, sebuah ritual pengorbanan yang aneh sedang berlangsung. Pada saat itu, dataran luas di bawah gunung dipenuhi oleh orang-orang. Jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan. Tepat di depan mereka, di bawah gunung putih itu, terbentang kompleks bangunan yang luas membentang sepanjang 1000 meter. Tepat di depan kompleks bangunan ini terdapat sebuah plaza besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Di alun-alun, lebih dari 1000 orang yang mengenakan jubah putih berdiri dengan tubuh tertunduk, memandang dengan hormat ke arah sosok yang duduk di mimbar tinggi di luar aula utama. Itu adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dengan wajah tampan dan tegas, mata terpejam rapat, dan titik merah tua di antara alisnya yang sangat menarik perhatian. Bagian 1277. Di belakang bocah itu berdiri seorang gadis yang sedikit lebih tua, fitur wajah mereka mirip, sehingga gadis itu tampak seperti kakak perempuannya. Puluhan orang yang mengenakan pakaian megah berlutut di bawah bocah itu, menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dengan dahi menyentuh tanah, tidak berani mendongak. Serangkaian nada musik aneh melayang dari sumber yang tidak diketahui. Para pelayan berjubah putih di kedua sisi bocah itu memegang baskom giok putih, memercikkan air jernih di dalamnya ke mereka yang berlutut di tanah. Pada saat yang sama, bahasa aneh mengalir dari mulut mereka, membentuk sungai melingkar di seluruh alun-alun yang membawa rasa damai dan ketenangan, menghapus semua pikiran tentang konflik. Setelah proses penyiraman air selesai, para petugas pun pergi. Puluhan orang yang berlutut serentak meneriakkan sesuatu dalam bahasa aneh itu, sambil berulang kali bersujud. Bocah yang duduk di peron tinggi itu akhirnya membuka matanya, memperlihatkan pupil yang sepenuhnya putih, tanpa sedikit pun warna, seolah-olah dia buta. Bocah itu mengulurkan telapak tangannya yang pucat dan berbicara, mengucapkan suku kata yang aneh. Sesaat kemudian, cahaya putih yang terlihat, seperti aliran kecil, mengalir ke dahi orang-orang itu. Saat aliran air itu memasuki tubuh mereka, orang-orang yang berlutut di tanah itu gemetar serempak, wajah mereka dipenuhi ekstasi saat mereka bersujud seperti sedang menumbuk bawang putih. Segera setelah itu, ribuan orang berjubah putih mulai berteriak dalam bahasa asing. Ini tampaknya menjadi sebuah isyarat, karena pada saat berikutnya, jutaan orang di dataran itu berteriak serentak, suara mereka membentuk gelombang nyata yang melesat langsung ke awan.
Tepat saat itu, bayangan besar tiba-tiba muncul di langit, berbentuk seperti hati raksasa dengan banyak tentakel yang melayang di bawahnya. Pemandangan mengerikan ini menyebabkan orang-orang di darat berteriak ketakutan, serentak mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke bayangan di langit. Di alun-alun, orang-orang berjubah putih itu bersama-sama memandang ke langit. Mereka tidak panik seperti yang lain, tetapi hanya bergerak mendekat ke anak kecil di atas panggung tinggi. Orang-orang yang tadinya berlutut pun berdiri, wajah mereka menunjukkan kemarahan sambil berteriak keras. Kerumunan itu dengan cepat menjadi tenang, membentuk formasi aneh untuk berjaga-jaga terhadap anomali di langit. Jantung raksasa itu melayang perlahan, tentakel-tentakel di bawahnya bergerak liar seperti tali. Suara nomor 1 yang teredam terdengar, meskipun ia berbicara sendiri. Yang Xuan, aku akan segera mendapatkan jiwa sisa agung. Mari kita lihat bagaimana kau bersaing denganku nanti. Setelah berbicara, tatapan anehnya menyapu daratan di bawah, akhirnya tertuju pada anak yang duduk di platform tinggi. Ketemu, serunya dengan gembira. Kemudian, tubuhnya yang besar mulai menyusut terus-menerus. Tak lama kemudian, tubuhnya menyusut hingga seukuran laki-laki dewasa, menumbuhkan anggota tubuh, kepala, dan fitur wajah. Jika dilihat lebih dekat, fitur wajah itu sebenarnya diukir menyerupai Yang Xuan, meskipun tidak sehalus seorang guru abadi. Tubuhnya yang berwarna hitam dan merah kini menyerupai zombie yang terbuat dari campuran daging dan darah. Setelah menyelesaikan transformasinya, Number One melangkah melewati alam kekosongan, turun selangkah demi selangkah. Pemandangan mengerikan ini membuat hati para prajurit di dataran itu bergidik ketakutan. Sebuah perintah keras menggema di seluruh dataran. Dalam sekejap, busur panah berat yang tak terhitung jumlahnya berbunyi, dan anak panah raksasa yang tajam melesat ke arah nomor 1, menutupi matahari tanpa meninggalkan celah sedikitpun. Nomor 1 bahkan tidak mempedulikan mereka, membiarkan anak panah itu jatuh ke tubuhnya, anak panah itu bahkan tidak meninggalkan bekas putih sedikitpun. Itu seperti serangan yang dilancarkan semut terhadap seekor gajah, bahkan tidak cukup untuk dianggap sebagai menggaruk rasa gatal. Nomor 1 melangkah keluar dari alam hampa ke alun-alun. Ribuan orang berjubah putih mengepungnya, mengeluarkan raungan dan membuat gerakan aneh dengan tangan mereka, mata mereka melotot. Detik berikutnya, fluktuasi mental yang tak terhitung jumlahnya membentuk serangan seperti pedang, yang langsung mengarah ke nomor 1. Nomor 1 menyeringai dengan senyum mengerikan. Hanya memperlihatkan sebagian kecil dari energi mentalnya yang sangat besar, ia sepenuhnya menghancurkan serangan orang-orang berjubah putih dan mengirimkan kekuatan itu kembali kepada mereka. Cek, cek, cek. Ribuan orang berjubah putih terlempar ke belakang secara bersamaan, berdarah dari 7 lubang tubuh mereka, wajah mereka dipenuhi kengerian. Puluhan orang dengan pakaian megah juga mengelilinginya, masing-masing menghunus pedang panjang emas berkilauan dari pinggang mereka. Di tengah cahaya keemasan yang bergelombang, mereka menebas bersama-sama. Nomor 1 mulai tidak sabar dan hendak bertindak ketika tiba-tiba ia mendengar serangkaian suku kata dari anak kecil di atas panggung tinggi. Puluhan orang berjubah brokat itu semuanya tercengang. Kemudian, dengan agak enggan, mereka mundur, meskipun mereka masih berdiri di sekitar, mengawasi nomor 1 seperti elang. Anak itu menatap nomor 1 dengan mata putihnya, mengucapkan kata-kata aneh, tetapi nomor 1 tidak mengerti satu kalimat pun. Anak itu terdiam sejenak, seolah mengingat sesuatu. Setelah sekian lama, tiba-tiba ia berbicara, "Siapakah kamu?" Nomor 1 sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Jadi, kau tahu bahasa-bahasa dari alam semesta lain." Ekspresi anak itu acuh tak acuh saat ia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bahasa ini telah ada dalam ingatanku sejak lahir, ini adalah salah satu kemampuan transendenku." Nomor 1 tertawa. "Kalau begitu, aku berada di tempat yang tepat. Kaulah orang yang kucari." Tak ada sedikit pun emosi yang terlihat di wajah bocah itu, dia sangat tenang dan tabah. Mata butanya menatap nomor 1 sambil berkata perlahan, "Apa yang kau inginkan dariku?" Nomor 1 menyeringai jahat. "Jiwamu, tentu saja." Begitu dia selesai berbicara, riak yang terlihat tiba-tiba muncul dari mata nomor 1, mengarah langsung ke bocah itu. Namun, yang mengejutkan Number One, saat energi mentalnya hampir mencapai bocah itu, gelombang energi mental putih murni meletus dari mata bocah itu, berubah menjadi tombak panjang yang menusuk lurus ke depan. Ledakan. Sebuah suara yang melampaui batas pendengaran manusia meledak. Energi mental dari nomor 1 benar-benar lenyap dalam sekejap, menghilang sepenuhnya. Nomor 1 terkejut, tetapi alih-alih khawatir, dia malah senang. Tanpa gerakan yang terlihat, dia langsung melancarkan serangan mental lainnya. Seberkas cahaya putih menyala, energi mental yang dipancarkan dari antara mata bocah itu terbukti efektif sekali lagi, menetralkan serangan kedua nomor 1. Nomor 1 tertawa terbahak-bahak, sambil tertawa ia berkata, itu dia. Tubuhmu memang mengandung sisa jiwa dari makhluk agung itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa mematahkan serangan mentalku? Bocah itu berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Silakan pergi segera, atau aku akan mengambil tindakan untuk memenjarakanmu. Nomor 1 mencibir. Sekalipun sisa jiwa itu bersemayam di tubuhmu, apa yang bisa kau manfaatkan hanyalah butiran pasir terkecil di padang pasir. Jika tidak, aku bahkan tidak akan bisa sampai di sini sebelum dihancurkan menjadi debu olehmu. Kau tidak tahu makhluk agung macam apa itu, karena itu sungguh di luar imajinasimu. Wajah bocah itu tetap tenang, tetapi ada sedikit perubahan pada mata putihnya.
Angin tak terlihat seolah muncul di antara langit dan bumi, bertiup dari jarak yang sangat, sangat jauh dan membentuk pusaran tak terlihat di depan nomor 1. Saat angin bertiup, nomor 1 tiba-tiba merasakan sesuatu mendekatinya dengan tenang. Namun sebelum dia sempat bereaksi, gelombang ki putih yang mengerikan tiba-tiba muncul dari alam hampa, membentuk sungai besar yang bergelombang hebat dan menyapu nomor 1 ke dalamnya. Karena lengah, sosok nomor 1 langsung lenyap, tersapu oleh sungai putih itu ke suatu tempat yang tidak diketahui, bahkan tidak mampu menentukan arahnya. Hahaha, kau milikku. Di tengah badai, nomor 1 tertawa. Saat tawa mereda, sebuah tentakel panjang menerobos sungai putih dan muncul tepat di depan bocah itu. Bagian 1278. Seruan kaget terdengar silih berganti. Tak seorang pun, termasuk orang-orang berjubah putih, menduga akan terjadi perubahan peristiwa seperti itu, dan mereka semua berteriak kaget. Namun, bocah itu relatif tenang, ekspresinya sedikit berubah sebelum akhirnya ia mengulurkan tangannya untuk meraih tentakel tersebut. Ledakan. Setelah ledakan dahsyat yang mengguncang dunia, tubuh kurus dan kecil bocah itu langsung terlempar, menabrak aula besar di belakangnya. Gemuruh, gemuruh. Suara yang lebih keras lagi bergema saat aula besar itu runtuh dengan dahsyat di tengah hiruk pikuk, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Namun, semuanya belum berakhir. Segera setelah itu, puncak gunung putih di belakang aula benar-benar terbelah menjadi dua, terpisah ke kedua sisi untuk memperlihatkan langit di kejauhan. Gadis itu juga terlempar sebagai akibat sampingan, tetapi karena nomor 1 sama sekali tidak peduli padanya, anehnya dia tidak mengalami banyak luka. Melihat kakaknya terlempar, dia berteriak dan bergegas mendekat. Saat ia menemukan saudara laki-lakinya di reruntuhan, ia mendapati saudaranya berdarah dari lubang-lubang di wajahnya pucat pasi seperti lembaran emas, dan sudah terluka parah. Gadis itu berteriak panik, mencoba meminta bantuan. Namun ia segera menyadari bahwa orang-orang yang berada di alun-alun barusan telah lama tercerai-berai oleh kekuatan dahsyat itu, nasib mereka tidak diketahui. Nomor 1 berjalan mendekat sambil tertawa terbahak-bahak, sebuah tentakel menjulur untuk mencambuk gadis itu ke samping. Kemudian, mengabaikan segalanya, lengannya berubah menjadi tentakel lagi, menusuk ke arah dahi bocah itu seperti pisau tajam. Sebenarnya dia bisa saja langsung membunuh anak laki-laki itu, tetapi karena dia tidak yakin dengan keadaan jiwa yang tersisa di dalam tubuh anak laki-laki itu, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika jiwa yang tersisa itu lenyap, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Bocah itu berjuang untuk mundur. Di antara kedua matanya yang terbuka, cahaya putih hampir membentuk pusaran, dan sejumlah besar energi mental meledak tanpa ragu, melonjak menuju nomor 1. Bersamaan dengan itu, di bawah energi mental ini, reruntuhan di sekitarnya semuanya terlempar ke udara. Setelah jeda singkat, semuanya melesat menuju nomor 1. Nomor 1 bahkan tidak ingin melirik mereka. Begitu pecahan-pecahan itu berada dalam jarak beberapa meter dari tubuhnya, semuanya hancur menjadi awan debu. Bocah itu mengeluarkan raungan liar, pusaran di antara matanya berputar cepat saat gelombang energi mental melonjak keluar satu demi satu, berusaha menghentikan nomor 1. Namun perjuangan seperti itu ditakdirkan untuk sia-sia. Dibandingkan dengan nomor 1, energi mentalnya seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang, tanpa dasar perbandingan sama sekali. Maka, ketika energi mental yang melonjak hebat itu benar-benar lenyap di hadapan nomor 1, bocah itu tidak memiliki cara untuk melawan lagi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tentakel menjijikkan itu menusuk ke arah alisnya. Bersikap baiklah, jangan melawan, dan mungkin kau akan selamat, kata nomor 1 sambil tersenyum, perlahan-lahan mendorong tentakel yang menempel di dahi bocah itu ke arah dalam. Tepat pada saat itu, jeritan yang hampir histeris terdengar dari sebelah kiri. Hentikan. Tepat setelah itu, sesosok yang lebih kecil menabrak tubuh nomor 1 seperti ngengat yang tertarik pada api, tetapi seolah-olah dia menabrak dinding, dan dia malah terhuyung-huyung sambil memuntahkan darah. Nomor 1 menoleh ke arah gadis itu dengan terkejut dan berkata dengan heran, kau ternyata juga tahu bahasa-bahasa dari alam semesta lain. Apakah dia yang mengajarimu? Namun saat itu, gadis itu, dengan wajah penuh kebencian dan keputusasaan, tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Dengan jeritan lain, dia bergegas mendekat lagi. Gedebuk. Tentakel nomor 1 bagaikan cambuk, mencambuk langsung ke arah gadis itu dan membuatnya terjatuh dengan keras ke tanah. Jangan ganggu aku lagi, atau aku akan membunuhmu, kata nomor 1 dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan menahan tentakel dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia menusuk langsung ke arah alis bocah itu. Namun saat itu juga, terjadi perubahan mendadak. Sebuah guncangan mental yang mengerikan, seluas lautan bintang, datang seketika dari sebelah kiri. Dicampur dengan keinginan untuk menghancurkan dengan panik, itu seperti binatang buas purba yang menelan segalanya dalam satu gigitan. Nomor 1 sangat terkejut dan tidak lagi peduli pada anak laki-laki itu. Dalam sekejap mata, energi mentalnya melonjak liar, seketika membentuk perisai yang nyaris tidak mampu menahan serangan mental yang datang. Ledakan. Tubuh Number One bagaikan perahu kecil di tengah badai dahsyat, didorong oleh gelombang raksasa dan terhempas, menimbulkan kepulan debu. Oh, rasa sakit mental yang hebat membuat Number One tak mampu menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tak lagi mampu mempertahankan tubuhnya yang telah berubah dan, dengan suara keras, kembali ke bentuk aslinya. Seluruh pegunungan yang hancur itu rata dengan tanah.
Sang nomor satu yang telah berubah wujud menjerit kesakitan, tepat saat pasukan berjumlah 1 juta orang mendekat. Dalam luapan amarah, dia mengayunkan tentakelnya, dan di tengah semburan darah, dia seketika membersihkan area sekitarnya. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, penderitaan mental di dalam tubuh nomor satu akhirnya mereda, dan barulah ia mendapatkan kembali sedikit kejernihan pikirannya. Lalu dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Gadis kecil yang sama sekali tidak dipedulikannya dan telah ia bawa pergi dengan cepat itu kini tampak melayang di udara, rambut panjangnya berkibar liar. Di sekelilingnya, energi mental yang sangat dahsyat telah membentuk penghalang fisik, melindunginya sepenuhnya di tengah. Aura tekad yang menakutkan dan meluap-luap itu, yang hampir mampu menghancurkan langit berbintang dan menenggelamkan alam semesta, membuatnya langsung menyadari bahwa dia telah menargetkan orang yang salah. Kalian semua, pantas mati. Suara menggeramnya hampir menyebar di langit berbintang. Tentakelnya bergerak liar, mengobrak-abrik permukaan planet dengan lubang-lubang, namun dia tidak berani membiarkan satu pun lubang mengarah ke gadis itu. Di bawah aura yang menakutkan itu, dia merasa seperti semut tidak, bahkan lebih kecil dari semut, hanya sebutir debu. Jiwa yang agung dan tersisa. Inilah jiwa yang tersisa yang sebenarnya. Ketakutan di hati nomor satu tak terungkapkan dengan kata-kata. Jika gadis itu benar-benar bisa menggunakan kekuatan jiwa yang tersisa, maka tidak perlu lagi memikirkan akhir hidupnya, satu-satunya kekhawatirannya adalah bagaimana caranya mati dengan lebih nyaman. Saat itu, hati nomor satu dipenuhi rasa takut yang luar biasa, dan dia bahkan tidak berani memikirkan untuk melarikan diri. Saat ia sedang mempertimbangkan apakah akan berlutut dan memohon belas kasihan, seluruh tubuhnya tiba-tiba tersentak. Gadis yang tadinya melayang di udara tiba-tiba mulai jatuh, dan bahkan energi mental yang mengelilinginya pun lenyap dalam sekejap. Gedebuk. Gadis itu jatuh dengan keras ke tanah dan langsung pingsan, darah mengalir dari kakinya yang patah. Bocah laki-laki itu berjuang merangkak ke sisi gadis itu, sambil berteriak panik. Selain itu, semuanya sunyi. Jantung nomor satu berdebar kencang. Meskipun awalnya dia tidak memiliki mulut, kini untuk pertama kalinya dia merasakan sensasi kering di tenggorokannya. Perasaan yang disebut gugup meresap ke setiap sudut tubuhnya, membuatnya agak bingung. Apa yang harus dia lakukan? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Aura tadi sungguh menakutkan. Di bawah aura itu, dia seperti serangga kecil yang merayap, gerakan sekecil apapun dan dia akan langsung berubah menjadi daging cincang. Kenangan mengerikan ini membuatnya tidak berani bergerak sedikitpun. Tapi, gadis itu sepertinya pingsan dan tidak bergerak lagi. Mungkinkah karena dia tidak mampu mengendalikan kekuatan mengerikan dari jiwa yang tersisa, otaknya mengalami guncangan, dan dia jatuh pingsan. Pikiran number one berpacu, dan pikirannya perlahan menjadi aktif. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa menit, nomor satu tidak melihat gadis kecil itu terbangun. Jadi, begitulah. Kegembiraan yang meluap-luap muncul di hati nomor satu. Gadis itu benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa yang tersisa. Dia menderita akibat buruk dari kekuatan itu dan jatuh koma. Pastilah begitu. Nomor satu dengan panik mengumpulkan keberaniannya, dan seluruh keberadaannya secara bertahap digantikan oleh fanatisme. Sisa jiwa itu adalah milikku. Ia berpikir dengan penuh kegembiraan. Akhirnya, karena tak mampu menahan diri, tentakelnya menjangkau gadis kecil di tanah itu seperti sambaran petir. Tentakel itu menyentuh dahi gadis kecil itu, tetapi dia tetap tidak bergerak, matanya terpejam rapat. Kekhawatiran terakhir di hati nomor satu lenyap. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengayunkan tentakelnya, hendak menusuk dahi gadis itu. Tepat pada saat itu, cahaya emas tiba-tiba turun dari langit. Dengan kilatan cahaya, cahaya itu membelah tentakel nomor satu menjadi dua bagian. Yang Xuan, aku akan meniduri leluhurmu. Nomor satu mengeluarkan raungan histeris. Bagian 1279. Tawa Ziyun yang merdu seperti lonceng terdengar pertama, diikuti oleh suara Yang Xuan. Nomor satu, jaga ucapanmu. Saat suara itu menghilang, Yang Xuan, sambil menggendong Ziyun, mendarat dengan lembut di depan kedua saudara itu. Dia berdiri dengan tenang, menghadap nomor satu. Ziyun melepaskan pelukan Yang Xuan, pertama-tama melirik penasaran ke arah kakak beradik di belakang mereka sebelum berbalik dan berbisik, apakah itu mereka? Yang Xuan menjawab datar, itu gadis itu. Aku bisa merasakan energi mental tertentu yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang melampaui tingkat pemahamanku. Ziyun tersadar dan mengangguk. Dia berhenti menoleh ke belakang dan malah tersenyum pada nomor satu, sambil berkata, Bonas, apa yang kau lakukan di sini? Ziyun jelas menanyakan hal yang sudah dia ketahui, dan nomor satu hampir meledak karena marah, mengayunkan tentakel di bawahnya, sangat ingin berkelahi. Ini adalah pertama kalinya Yang Xuan mendengar nama nomor satu, dan tatapannya penuh rasa ingin tahu. Nomor satu berusaha menenangkan amarahnya yang hampir mengamuk dan berkata dingin, Yang Xuan, apakah kau benar-benar ingin bertarung denganku untuk ini? Yang Xuan terkekeh. Di saat seperti ini, bukankah menurutmu mengatakan hal-hal seperti itu hanya membuang waktu? Nomor satu menyerang dengan tentakelnya karena marah, mengukir parit yang dalam di tanah di sampingnya, lalu berkata dengan kesal, Yang Xuan, aku sarankan kau untuk menyerah pada ide ini. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin kau akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yang Xuan menepuk bahu Ziyun, memberi isyarat agar dia pergi memeriksa keadaan saudara-saudaranya.
Setelah Ziyun pergi, Yang Xuan berkata dengan tenang, bagaimana kalau kita bertaruh? Mata Number One mengikuti gerakan Ziyun, tetapi dia bertanya, apa maksudmu? Yang Xuan tersenyum dan berkata, mari kita bertaruh siapa yang bisa mendapatkan jiwa sisa itu. Jika kau menang, aku akan segera bunuh diri di hadapanmu. Tapi jika aku menang, aku ingin kau melakukan satu hal untukku. Haha, konyol, kau pikir kau bisa menang. Nomor 1 tak bisa menahan diri untuk mencibir. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu yang seadanya itu. Ekspresi Yang Xuan tampak acuh tak acuh saat dia berkata dengan tenang, aku jamin, bahkan jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tidak akan bisa membunuhku. Apakah kau percaya padaku? Nomor 1 terdiam. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Yang Xuan itu benar. Dengan kekuatan Yang Xuan saat ini, bahkan jika nomor 1 mengerahkan seluruh kekuatannya, kemenangan tidak dijamin. Begitu Yang Xuan menghindari konfrontasi langsung dan menggunakan taktik mengganggu, nomor 1 tidak akan punya cara untuk mendapatkan jiwa sisa tersebut. Memikirkan hal itu, dia merasa penasaran dan bertanya, bagaimana jika kamu menang? Karena pada dasarnya ia berhati-hati, ia harus menanyakan hal ini dengan jelas. Dengan tingkat kekuatan yang dimilikinya dan Yang Xuan, sangat sulit untuk dibunuh sepenuhnya. Bahkan jika dia menang, dia mungkin tidak dapat membunuh Yang Xuan, jadi sebaiknya dia mendengarkan rencananya. Jika aku menang, aku hanya perlu kau membuka kunci jiwamu untukku. Bagaimana? Yang Xuan menatapnya dan berkata datar. Kau sedang mencari kematian. Nomor 1 benar-benar murka. Saat kata-kata penguncian jiwa terucap, ia kehilangan kewarasannya yang terakhir. Kemarahan dan penghinaan yang meluap dari lubuk jiwanya, ditambah dengan teror yang tersembunyi di dalam dirinya, akhirnya meledak sepenuhnya. Apa itu kunci jiwa? Dia lebih tahu daripada siapapun. Sederhananya, kendali Helim sebelumnya atas dirinya didasarkan pada kunci jiwa. Dengan kata lain, Yang Xuan ingin mengubahnya menjadi seorang pelayan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Matilah untukku. Dengan pikiran itu, ribuan tentakel menerjang secara bersamaan, seperti badai daging di alam hampa. Setiap tentakel membawa petir, setiap tentakel membawa kehancuran. Kekuatan hukum yang meresap ke kedalaman langit berbintang terungkap sepenuhnya pada saat ini, memenuhi seluruh pandangan Yang Xuan. Gemuruh, gemuruh. Petir yang dihasilkan dari benturan kekuatan aturan meraung dan menggelegar seperti miliaran binatang buas, melesat menuju Yang Xuan dan menutupi langit. Menghadapi serangan mengerikan ini, Yang Xuan tidak bergerak. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, nomor 1, taruhan ini masih berlaku. Begitu dia selesai berbicara, sepasang sayap emas yang membentang di langit berbintang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan kepakan kecil, debu emas berjatuhan seperti cahaya bintang yang tak berujung. Cahaya emas setinggi 10.000 kaki muncul dari alam kekosongan. Pada saat ini, Yang Xuan berubah menjadi sosok emas menjulang tinggi yang mencapai langit dan berdiri di atas bumi. Matanya seperti dua matahari raksasa, menekan alam kekosongan abadi. Dia jelas tidak meremehkan nomor 1. Bahkan, dia sudah lama menduga bahwa kekuatan nomor 1 mungkin bahkan lebih tinggi daripada penipu, dan sekarang tampaknya memang demikian adanya. Planet di bawah kaki mereka hancur seketika di bawah kekuatan mengerikan keduanya. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya di planet itu lenyap bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan teriakan terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan, mereka hanya bisa disalahkan atas nasib buruk mereka. Hukum rimba adalah kebenaran abadi di langit berbintang, berlaku di alam semesta manapun. Seluruh langit berbintang bergetar, lipatan ruang ada di mana-mana, dan suara pecahan terdengar terus-menerus, itu tidak akan bertahan lama. Ziyun berteriak, hati-hati. Peringatannya bukan agar Yang Xuan berhati-hati, melainkan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melindungi saudara-saudaranya yang berada di belakangnya. Keadaan sisa jiwa yang masih ada di dalam diri saudara-saudara itu tidak diketahui. Jika mereka kehilangan nyawa sebelum waktunya, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Dalam hal ini, Ziyun memberikan penilaian yang sama dengan nomor 1. Sembari melawan kekuatan dahsyat nomor 1, Yang Xuan, yang telah berubah menjadi raksasa emas, mengalihkan sedikit perhatiannya ke arah Ziyun dan yang lainnya, mencoba untuk membawa mereka ke ruang portabelnya untuk perlindungan. Namun, di saat berikutnya, hanya Ziyun yang menghilang dari tempat itu, kedua saudara kandung itu bahkan tidak bergerak. Yang Xuan terkejut, tetapi segera menyadari bahwa itu pasti efek dari sisa jiwa yang mencegah pikiran ilahinya bekerja. Tak berdaya, dia melepaskan Ziyun lagi. Setelah Ziyun keluar, dia berpikir sejenak dan menyadari apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang Xuan juga tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Untungnya, nomor 1 telah membuat penilaian yang sama. Meskipun ia hampir gila, ia masih sedikit menahan diri, sengaja atau tidak sengaja menghindari tempat di mana saudara-saudara itu berada dengan kekuatannya. Yang Xuan tiba-tiba mendapat ilham dan bersiul panjang. Nomor 1, apakah kau berani ikut denganku? Usulannya persis seperti yang diinginkan oleh nomor 1, Bonas. Dia berteriak, baiklah, mari kita ganti lokasi. Sebenarnya dia sudah memikirkannya dengan matang. Selama dia bisa membunuh Yang Xuan, atau setidaknya melukainya dengan serius, tidak akan ada seorang pun di alam semesta ini, atau bahkan di alam semesta Yang Xuan, yang bisa menghentikannya. Saat itu,
Bahkan jika Ziyun dan saudara-saudaranya melarikan diri kemanapun, dia bisa menemukan mereka. Dia sama sekali tidak takut. Itulah yang dipikirkannya, tetapi bagi Yang Xuan, itu sama saja. Melihat nomor 1 setuju, Yang Xuan berteriak, jaga mereka baik-baik. Ziyun tentu saja tahu apa yang direncanakan keduanya dan berteriak memberi peringatan, hati-hati. Peringatan, hati-hati, ini khusus ditujukan untuk Yang Xuan. Nomor 1 mendengus marah, dan ribuan tentakel langsung ditarik kembali. Dia merobek celah besar di depannya dan berkata dingin, ikuti aku. Dengan begitu, dia langsung menerobos masuk ke dalam celah tersebut. Yang Xuan pun tak ragu-ragu. Ia pertama-tama mengirimkan seutas energi ke tubuh Ziyun untuk berjaga-jaga, lalu melangkah menembus langit berbintang dan melemparkan dirinya seorang diri ke dalam jurang yang sangat besar itu. Setelah keduanya menghilang, jurang yang membara itu perlahan-lahan tertutup. Di tengah reruntuhan, di mana tak satu pun tempat yang tersisa utuh, hanya Ziyun dan saudara-saudaranya yang tersisa. Tepat saat itu, gadis itu mengeluarkan erangan pelan dan perlahan terbangun. Bagian 1280. Di sisi lain langit berbintang, di dalam sabuk asteroid yang tak terbatas, Bonas telah lama bersiap, ribuan tentakelnya membentuk jaring besar dan dahsyat yang menyelimuti seluruh domain bintang. Yang Xuan memasuki medan pertempuran ini selangkah lebih lambat. Begitu dia menampakkan diri, sebuah tentakel melintasi beberapa domain bintang dan muncul tepat di hadapan Yang Xuan. Yang Xuan mencibir, lalu mengulurkan tangan dan merebutnya. Bagaimana mungkin Yang Xuan tidak tahu bahwa kredibilitas nomor 1 sama buruknya dengan penampilannya? Inilah sebabnya, setelah mengetahui tentang kunci jiwa dari Ziyun, dia menuntut agar nomor 1 membuka kunci jiwanya. Sebenarnya dia tidak memiliki niat baik, dia hanya ingin mengendalikan nomor 1, membuatnya memimpin serangan, dan memasuki jantung alam semesta. Ledakan. Jari dan tentakel bertabrakan dengan keras, dan cahaya yang dihasilkan oleh kekuatan aturan langsung tersebar, membentuk bentuk-bentuk geometris dengan berbagai macam rupa. Asteroid-asteroid di domain bintang masif di dekatnya langsung lenyap, bahkan tanpa meninggalkan suara rintihan terakhir. Langit berbintang yang semula tenang dan mulus tiba-tiba menjadi hancur berkeping-keping dan berantakan, dan kekuatan alam kekosongan berwarna-warni melonjak masuk, memulai amukannya. Siapa yang bisa percaya bahwa kedua entitas yang menyebabkan adegan mengerikan tersebut hanya sedang menguji satu sama lain? Tubuh raksasa nomor 1 terbang keluar tanpa kamuflase dari sisi lain sabuk asteroid, dan dua tentakel lainnya menembus langit berbintang, tiba di hadapan Yang Xuan. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, hatinya mulai tenang. Dari percakapan singkat barusan, dia membuat sebuah penilaian. Dari segi kekuatan saja, nomor 1 hanya setara dengannya, mereka seimbang, dan kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Karena kekuatan mereka setara, satu-satunya cara untuk menentukan pemenang adalah melalui energi mental. Setelah terpikirkan hal itu, tangan pikiran ilahi Yang Xuan langsung terulur, mengarah bukan kedua tentakel yang menakutkan itu, melainkan ke kegelapan di belakangnya. Benar saja, sedetik kemudian, riak yang menjalar dari kegelapan bertabrakan dengan pikiran ilahi Yang Xuan dengan dahsyat. Ledakan. Dampak pada tingkat spiritual tiba lebih dulu, dan sensasi robekan tersembunyi dari jiwa menyebabkan Yang Xuan merasa pusing sesaat. Untungnya, sebelum itu, cahaya emasnya berhasil mengenai kedua tentakel yang menusuk. Boom, boom. Terdengar dua dentuman keras lagi, tentakel-tentakel itu mundur, dan cahaya emas pun menghilang. Rasa pusing dan sakit itu hilang. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan memandang nomor 1 di kejauhan. Nomor 1 jelas juga merasa tidak enak badan, menggelengkan kepalanya dan berusaha menstabilkan tubuhnya. Sepertinya dia juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi energi mental tersebut. Sampai saat ini, bagaimana mungkin mereka berdua tidak mengerti bahwa mereka berada pada level yang sama, baik dari segi kekuatan maupun semangat, dengan sedikit perbedaan di antara mereka. Hati yang menjadi tenang sepenuhnya, dan dia tersenyum tipis, sepertinya kau mungkin akan kalah. Nomor 1 mengeluarkan geraman tertahan dan berkata dingin, konyol. Bicara padaku hanya setelah kau benar-benar mengalahkanku. Saat suaranya mereda, warna yang berbeda tiba-tiba muncul di alam void, warna di luar pengetahuan Yang Xuan, berkumpul di bawah nomor 1, tergulung menjadi bola oleh ribuan tentakel, menyerupai mutiara berharga. Perasaan yang sangat mencekam mulai menyebar, seolah-olah mereka berdua tiba-tiba terkunci di dalam kotak tertutup rapat, membuat bernapas menjadi sulit dan pikiran terhenti. Yang lebih mengerikan lagi, saat warna aneh itu terus meluas, garis-garis samar muncul di alam hampa, beralih dari dao yang tak terlihat ke yang terlihat, saling bersilangan membentuk jaring besar yang menyelimuti sekitarnya. Nomor 1 mengeluarkan suku kata aneh, seolah-olah melantunkan semacam mantra, mengguncang langit berbintang. Yang Xuan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa serangan yang akan dilancarkan oleh nomor 1 pasti tidak sederhana. Saat ia sedang memikirkan hal ini, mutiara berharga di bawah nomor 1 tiba-tiba meninggalkan tempatnya dan terbang menuju Yang Xuan. Dalam sekejap, seluruh domain bintang ini tampak mengeras, berubah menjadi selembar kertas tipis yang terkompresi tanpa batas. Langit berbintang runtuh, dan benda-benda langit menyusut. Dalam sekejap, sebuah domain bintang besar di dekatnya langsung rata menjadi seperti pancake tipis akibat kekuatan yang mengerikan itu, semuanya menjadi datar. Pada saat ini, Yang Xuan sepenuhnya terpaku pada kertas tipis ini oleh kekuatan aneh, menjadi sebuah titik tunggal di atas lembaran tersebut.
Suatu perasaan menahan diri yang aneh menyelimutinya, disertai dengan tawa histeris dari nomor 1. Yang Xuan, nikmati saat-saat terakhirmu. Sebelum ini, kau bisa berdoa, kau bisa memohon ampunan, tapi aku bersumpah, itu tidak akan ada gunanya. Begitu suaranya berhenti, tekanan yang lebih mengerikan datang dari atas dan bawah Yang Xuan, seolah-olah dia telah ditempatkan di atas mesin pres hidrolik. Tepat ketika Yang Xuan hampir hancur menjadi pipi seperti kue dadar, dia tiba-tiba tersenyum. Harus kuakui, dalam penerapan hukum gravitasi, kau memang telah mencapai titik ekstrim. Aku lebih rendah darimu. Ekspresi Yang Xuan tenang, dan suaranya perlahan terdengar. Apa, nomor 1 merasa ada yang tidak beres. Sesaat kemudian, ia melihat Yang Xuan mengulurkan telapak tangannya secara datar, dengan telapak tangan menghadap ke atas dan punggung tangan menghadap ke bawah. Di atas telapak tangannya, pola-pola aneh terus berubah bentuk, berbagai sosok berkelebat dan menghilang seolah tak pernah bertahan lama. Namun di bawah punggung tangannya, hanya ada kehampaan total, tidak ada yang hadir. Bahkan langit berbintang pun menghilang di sana, meninggalkan segalanya kosong. Namun, saya juga memiliki beberapa wawasan tentang penerapan aturan, kata Yang Xuan dengan acuh tak acuh. Begitu suaranya meredam, telapak tangannya tiba-tiba berbalik. Yang Xuan si nomor 1 dengan anehnya melihat bahwa saat telapak tangannya dibalik, pola aneh yang tadinya berada di atas berubah menjadi benang, mengalir ke kehampaan di bawah telapak tangan. Suatu peristiwa mengerikan telah terjadi. Dalam sekejap, segala sesuatu yang terlihat oleh angka 1, termasuk aturan gravitasinya, termasuk bintang-bintang, termasuk langit berbintang, termasuk semua objek, lenyap seketika tanpa meninggalkan jejak. Pada saat itu, seluruh langit berbintang berubah total menjadi kehampaan di bawah telapak tangan Yang Xuan. Ini adalah ketiadaan sejati, benar-benar tidak ada apapun, bahkan langit berbintang pun lenyap. Selain itu, kekuatan aneh langsung melekat pada tubuh nomor 1, menariknya, dan mencoba menggerakkannya ke satu titik. Nomor 1 ragu hanya selama 0,1 detik sebelum menyadari, dengan ngeri, bahwa setengah dari tentakelnya telah hilang. Nomor 1 sangat ketakutan, seketika meninggalkan posisi asalnya, sambil secara bersamaan mengerahkan kekuatan secara membabi buta, menggunakan kekuatan aturan yang sama untuk menghalangi penyebaran kekuatan Yang Xuan. Yang Xuan menghela napas dalam hati. Kekuatannya sendiri pada akhirnya terbatas, mencegahnya untuk mendorong dua aturan mengerikan tentang eksistensi dan non-eksistensi hingga batas ekstrim, jika tidak, satu langkah ini saja sudah cukup untuk membunuh nomor 1 secara langsung. Semakin menakutkan kekuatan aturan, semakin menakutkan pula kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalankannya, sama seperti senjata dengan daya hancur yang lebih besar membutuhkan dukungan energi yang sangat besar. Palu godam seberat 300 jin pun tetap membutuhkan orang yang kuat untuk mengayunkannya, seorang anak yang mencoba mengayunkannya hanya akan melukai dirinya sendiri. Telapak tangan itu jatuh, dan kekuatan aturan pun lenyap. Di seluruh domain bintang yang telah dibersihkan, penghalang langit berbintang telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan alam kekosongan yang dahsyat kemudian tampaknya menerima sinyal dan melonjak dengan panik, mengubah area tersebut menjadi lautan yang kacau dalam sekejap. Ketakutan batin nomor 1 benar-benar tak tersian-sian. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan ancaman kematian, sudah berapa lama sejak itu terjadi. Diliputi rasa kaget dan amarah, ia tak lagi berani meremehkan Yang Xuan, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi dan langsung menyerbu ke arah Yang Xuan. Karena saya tidak bisa mendapatkan keuntungan melalui aturan, saya akan menyingkirkan Anda secara mental dan fisik. Dia berpikir, dipenuhi amarah yang membara.